Halo semua, balik lagi ke FA2 Funcast yang kedua. Nah, hari ini kita bakal kedatangan pembicara Dr. Haryani yang bisa kita bilang sebagai salah satu ahli atau pakar ya yang mengetahui mengenai manfaat serat itu apa nih buat tubuh kita atau bahkan manfaat serat buat kebocoran usus itu apa. Nah, sambil menunggu Dokter Haryani untuk join sama kita, aku bakal ngingetin bahwa kita bakal ada giveaway untuk 2 orang penanya terbaik nih yang bakal kita jawab pertanyaan tentu aja, dan kalian itu bakal dapat FA2 Nutri Detox dan juga serum vitamin C dari Tiara Estetika. Nah, aku bakal ngundang Dokter Haryani ya untuk ikut live kita, karena keburu Dokter Haryani udah dateng nih. Jadi kita invite langsung, oke? Sambil menunggu aku mau ingetin lagi, jangan lupa untuk bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan ya guys. Oke. Dokter Haryani sudah ini nih, udah join sama kita. Halo dokter, apa kabar? Halo, selamat malam. Malam Miss dokter. Fahri, yang luar biasa nih. Dokter bisa kedengeran suara saya dok? Iya, kedengeran jelas ya. Suara saya jelas juga ya. Oke. Oh jelas dokter, jelas. Tapi ini Oh, internetnya suka on off nih ya. Nanti mudah-mudahan lancar. oh, amin, oke. Kita bentar lagi udah mau tahun baru nih dok. Dokter Iya. ada planning apa nih dok? Atau apa nih dok? Bucket list untuk 2021? Pokoknya harus semangat terus nih ya. Apapun kondisinya, tetap harus semangat untuk tahun yang baru ya. Dan juga sehat. Halo, Nah, ini ya, jelas suaranya bisa putus ya. enggak, jelas banget dok. Oke. Oke, kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol, nggak terlalu lama sih dok, paling cuma sekitar 45 menit, paling lama 1 jam kalau misalnya ada banyak pertanyaan gitu ya dok ya, ada banyak Iya, diskusi yang bakal kita oke. lakukan. Iya. Uh, kita bakal bahas mengenai manfaat serat untuk mengontrol berat badan, menjaga kesehatan tubuh, dan juga mengatasi sindrom leaky gut ya dok, betul? Iya, oke. Hmm. Mungkin Topiknya dokter, bagus kita nih. soalnya kita lagi mengundang ahlinya nih, Dokter Haryani nih, makanya topiknya kita langsung, wah berat gitu. Nggak Topiknya ahli harus yang sih, bagus gitu. cuma senang aja tentang leaky gut ini ya. Saya bukannya pakar. Oh, ya termasuk yang memiliki informasi yang banyak lah. Kita banyak belajar Iya, lah dari dokter gitu lah ya dok ya. Hmm, ya. mungkin dok kita bisa dibantu jelasin apa itu leaky gut. Karena kan kalau kita dengar leaky gut, kebocoran usus tuh kayak serem banget gitu ya dok ya. Mungkin kita Iya. boleh dibantu dijelaskan dok. Iya, ini topiknya bagus sekali ya, leaky gut ini ya. Karena sebenarnya kasusnya banyak sekali orang yang menderita leaky gut, tetapi nggak tahu gitu loh. Sindrom suatu kumpulan gejala ya, leaky gut ini kebocoran usus, tapi bukan secara yang terlihat oleh mata, jadi secara mikroskopis ya. Jadi karena adanya kebocoran usus ini terjadi karena permeabilitas yang meningkat, sehingga ada bakteri-bakteri atau racun-racun atau sisa-sisa kotoran yang uh, itu masuk ke dalam pembuluh darah sehingga menimbulkan banyak sekali penyakit-penyakit. Jadi leaky gut itu harus diwaspadai ya. Jadi sebenarnya leaky gut itu kita bisa bilang sindrom ya dok, berarti dia bukan Iya, penyakit betul. berarti ya. Suatu Tapi kumpulan dia, gejala. Iya, oh, jadi dia tapi karena dia sindrom dia bisa menimbulkan penyakit di belakangnya gitu ya dok ya. Tapi dia bukan penyakit betul kan ya. sekali. Betul Oh, sekali. Nah, uh, gejalanya kan udah tahu belum nih ini uh, sindrom leaky gut ini? nah kita boleh dikasih tahu dong dok. Ini gejalanya itu kayak apa sih gitu biar kita aware gitu dok. Iya, gejala-gejalanya ya pertama ya, kita lihat pencernaan kita bahwa gejala-gejala yang terjadi itu ya bisa kembung rasanya, kembung terus bergas gitu, lalu bisa juga nyeri pada perut dan juga bisa diare ataupun susah buang air besar, sembelit ya. Terus rasanya mulut pernapasan tuh bisa rasanya kurang segar. Nah, itu Oke. sering sekali kita mengalami banyak orang yang mengalami hal seperti ini, tapi tidak tahu bahwa ini adalah sindrom suatu leaky gut ya. Nah, kemudian Hmm. adanya intoleransi terhadap makanan.
Jadi sensitivitas terhadap makanan ya, semacam alergi intoleransi itu. Nah, kemudian kita lihat nih ke kepala ya, bagian otak ya, itu bisa menyebabkan kayak brain fog gitu, kayak sering lupa-lupa, terus berkabut gitu, jadi kayak ngeheng, Miss. Oh, Jadi mau ngomong apa oh, lupa gitu. Apa ya tadi yang ngomong apa ya lupa ya. Nah, lalu bisa timbul kecemasan, depresi ya. Nah, itu suatu kumpulan gejala-gejala akibat leaky gut. Nah, kemudian dari kepala kita lihat ya, bisa terjadi sinusitis, radang sinus ya. Itu karena ya. gejala-gejala leaky gut juga. Lalu kita lihat lagi, bisa juga nyeri-nyeri sendi. Nah, dan juga bisa juga em, ke kulit. Jadi kulitnya bisa gatel-gatel tanpa sebab, jadi timbul bintik-bintik merah gitu ya. Nah, itu beberapa gejala yang ditimbulkan dari leaky gut. Mungkin banyak Oh, yang mengalami ini ya, tapi nggak tahu ya. iya, itu soalnya kayak gejala-gejala yang kita tuh rasanya tuh kayak, ah ini udah biasa gitu ya dok ya. Kayak Iya, kadang-kadang kayak perutnya kembung, kayak, oh biasa ah kembung mungkin gara-gara kebanyakan makan, mikirnya gitu ya kadang-kadang ya dok. Atau iya betul. eh, bergas, aduh kenapa ya? Ah ya udahlah, begah dikit gitu. Tapi padahal itu sebenarnya kalau sering terjadi, bisa aja kita harus mencurigai gitu ya dok ya. Kayak, oh ini jangan-jangan aku Iya, leaky gut gitu ya dok. betul betul. Iya. Hmm. Nah, itu Kalau kita ada kalau ya mah ada gimana riwayat dokter? biasanya ada riwayat konsumsi antibiotik yang lama ya, itu kita harus curiga juga timbul leaky gut ininya. Mm-mm. Oh, oke. Jadi kalau kita sering minum antibiotik gitu ya, Dok, sering diresepin Ya, antibiotik, kita mesti hati-hati juga berarti ya, Dok ya. iya, iya. Mesti lebih aware dengan gejala-gejala yang dokter tadi udah sebutkan ya, Dok ya. Iya, betul sekali. Ah, kalau misalnya gini, Dok, kalau kita udah mengalami gejala, biasa tuh gejalanya apa timbul itu faktornya kenapa sih, Dok? Apakah karena makanan kita atau malah karena memang kita lagi sakit aja atau gimana gitu, Dok? Oh iya, betul nih. Saya, Gejala-gejala saya kita. cerita ininya ya, penyebabnya dulu ya. Mhm. Iya, Leaky gut ini penyebabnya, Dok. memang ada faktor genetik juga, tetapi yang terutama ya, itu dari pola makan yang tidak sehat. Jadi unhealthy diet itu karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang manis ataupun minuman yang manis. Lalu konsumsi gluten, makanan yang dari tepung, dari berbahan tepung ya, dan juga Hmm. makanan yang diproses, processed food. Nah, itu dan juga makanan yang kurang serat. Nah, akan menyebabkan leaky gut ini. Kemudian kalau kita stres berkepanjangan, kronik stres disebutnya ya, bisa Mhm. berdampak menjadi leaky gut. Nah, lalu toxin overload, artinya ada bahan-bahan chemical yang toksin-toksin itu yang berada dalam tubuh kita itu akan merusak dinding usus kita ya, lining barrier-nya itu menjadi leaky gut. Nah, itu dan juga adanya dysbiosis itu ketidakseimbangan antara bakteri yang baik dan bakteri yang jahat. Nah, itu beberapa faktor yang menyebabkan tertimbulnya leaky gut. Oh, oke, Dok. Berarti kalau boleh saya bantu simpulkan ya, Dok ya. Jadi sebenarnya yang paling mempengaruhi itu tuh pola makan kita, pola hidup kita lah ya, pola hidup dari pola kerja kita yang bikin stres. Sekarang aja zaman sekarang kan banyak, aduh aku stres gitu kan. Sama makan Iya, ya, Dok, terutama ya. Karena apalagi anak betul. zaman sekarang nih suka banget nih minum-minuman yang kayak minuman kekinian itu kan gulanya banyak tuh, Dok. Makanan Iya, kekinian juga mau yang kayak tipe ayam geprek itu kan tepung-tepung semua, micin lah itu semua gitu ya dok ya. iya, Uh, jadi kayak iya, kebanyakan mungkin pola makan dan pola hidup kita yang membuat banyak gejala-gejala leaky gut ini ya dok ya. betul sekali ya. Jadi makanan itu penyebab terbesar penyakit-penyakit ya. Makanan penyebab terbesar penyakit-penyakit. Jadi kita harus bijaksana memilih makanan. Hmm. Dokter mungkin tadi ada menyebutkan dysbiosis nih dok. Kalau kita agak sedikit kurang familiar nih sebagai orang awam, dysbiosis itu tuh apa ya dok kalau boleh kita dijelaskan? Iya, disbiosis itu ketidakseimbangan antara bakteri sehat dan bakteri yang jahat.
Jadi di dalam tubuh kita itu, di dalam usus kita itu ada bakteri sehat, eh, itu disebutnya probiotik ya. Nah, itu bakteri sehat itu bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita, baik dalam sistem imun maupun dalam penyerapan nutrisi-nutrisi dan juga lainnya. Jadi sangat penting sekali kesehatan usus karena usus kita adalah 70% sistem imun berada di dalam usus kita. Jadi Oh, yang sangat penting sekali kita harus menjaga usus kita tetap sehat. 70% loh Miss Fani ininya sistem oh, imun berada di dalam usus kita ya. Oleh karena itu kita harus menjaga bakteri sehat ini tetap seimbang dengan bakteri yang jahat. Nggak boleh kebanyakan yang bakteri jahatnya daripada yang sehatnya. Agar kita tetap sehat dan tidak sakit. oh, ini informasi yang baru nih dok ya. Karena ternyata sistem imun itu 70% itu dipengaruhi oleh bakteri baik yang ada di usus berarti ya dok ya. Kalau saya nggak Iya, salah betul nangkep. sekali. Ya, Oh, betul. berarti sistem imun kita itu kalau mau kita tingkatkan kita harus menjaga kesehatan usus kita. Berarti begitu kan ya dok ya? Betul, betul sekali. Kita harus Oh, benar-benar usus kita itu dibuat happy, dibuat bahagia ya, Miss. Saya don't worry, be happy gitu dibuat dok. happy, Oke. bukan hanya diri kita aja, tetapi kita yang ada di dalam kita ini ya, ususnya ini harus dibuat happy supaya kita sehat ya. Bakteri di Oh, dalamnya itu harus tetap happy juga dengan pola makan yang sehat. Pola makan sehat itu serat-seratnya harus banyak ya, harus cukup dan memenuhi kebutuhan tubuh kita ininya. oh. Berarti kita untuk mengatasi gejala leaky gut nih dok. Berarti kita bisa apakah hanya dengan pola diet yang kita ubah gitu dok? Atau bagaimana dok? Sorry, Ada, ini suaranya terputus. Kenapa? oh maaf dok, jadi kalau kita mau mengatasi gejala-gejala yang disebabkan oleh leaky gut, apakah itu bisa kita atasi hanya dengan diet aja gitu dok? Semuanya harus terpadu ya. Selain pola makan yang sehat, juga lifestyle-nya harus baik juga. Dari istirahat harus cukup, tidur 7 sampai 9 jam sehari dan juga manage stres ya. Jangan stres. Hmm. Nah, harus enjoy life ininya dan juga olahraga rutin, banyak minum air putih. Nah, itu suatu yang terpadu ya. Jadi bukan hanya pola makan aja ininya. Hmm. Nah, ini tips satu lagi nih dari Dokter Haryani. Jangan cuman fokus ke diet makan aja, tapi harus mengatur pola hidup. Jangan lupa Ya, olahraga, jangan lupa tidur, dan hidup sehat gitulah ya dok ya. iya. Ya, Uh, betul. Kalau begitu dok, yang berikutnya nih. Kita kalau diet, kan tadi dokter ngomong kalau bisa banyak makan serat ya kan ya dok. Iya, Apakah betul kalau sekali. misalnya diet itu kita jatuhnya mendingan jadi vegetarian aja nih biar kita makan serat aja gitu atau gimana dok? Eh, Kalau itu ya, diet sih sebenarnya itu yang penting gizi seimbang. Jadi kita dalam diet itu harus mengandung makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien Hmm. ini adalah unsur-unsur seperti protein, lemak, dan karbohidrat, dan juga mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Tetapi kita harus memilih proteinnya harus seimbang antara nabati dan hewani, lalu karbohidratnya kita memilih karbohidrat yang kompleks, ya, dan lalu lemaknya kita memilih lemak yang sehat, ya, sebagian besar Hmm. harus lemak yang sehat. Dan nah, ini yang penting mengandung vitamin mineral dan juga semua unsur ini harus dipenuhi untuk kesehatan tubuh kita, begitu. Jadi kita harus mengatur pola makannya juga jangan vegetarian murni karena kan berarti biasa kalau orang vegetarian kan banyak makan sayur tanpa protein gitu-gitu ya dok ya. Kita tetap Iya, harus mengkonsumsi mikronutrien dan makronutrien dengan seimbang betul ya dok ya. Jadi iya. kesehatan kita tetap bagus gitu ya dok ya. Uh, tapi dok, kalau misalnya aku boleh bertanya ya dok ya, sambil menunggu apakah para penonton ada pertanyaan nih untuk Dokter Haryani gitu ya. Uh, Iya, kita nih kalau misalnya dok, uh, kita disuruh diet nih dok, apa iya. namanya? Kita pas lagi diet, kadang-kadang perut itu suka nggak bener jadinya dok.
Pernah nggak dok dapat kayak komplain gitu biasa? Iya dok, saya diet, saya jadi lemes lah, saya jadi apa namanya perutnya kembung, malah saya nggak bisa buang air gitu-gitu dok. Oh iya, itu biasanya ya, itu kurang serat. Jadi diet kita kurang Hmm. serat dan juga kurang cairan. Sehingga menimbulkan sembelit ya, susah buang air besar ya. Oleh karena itu, serat ini sangat penting sekali dalam pola makan kita. Ya, jadi karena tadi saya udah sudah bicarakan bahwa kesehatan usus adalah yang paling penting nih ya, karena untuk sistem imun tubuh kita. Kalau kita mau sehat, usus kita harus kita jaga. Nah, usus kita itu berteman dengan serat. Jadi makanan yang mengandung serat. Jadi harus berteman dengan serat nih agar usus kita sehat. Jadi sebagian besar piring kita itu harus diisi oleh serat. Nah, kebutuhan serat ini kalau kita sehari-hari ada kebutuhan tertentu ya gramnya itu. Nah, itu kalau kita tidak mencukupi dari makanan, kita harus tambah dengan suplemen. Dari Hmm. suplemen juga. Ah, kalau misalnya nih dok, biasa kebutuhan serat itu per hari memang berapa sih dok? Dan kalau bisa kita gambarkan itu kira-kira kayak apa dok gitu, sebanyak apa gitu? Iya, kalau wanita biasanya lebih sedikit ya, sekitar 28 gram. Kalau pada pria sekitar 35 gram. Tuh. Dua Jadi puluh delapan gram? Oh, oke. kurang lebih ya, dalam sehari-hari itu 28 gram, kalau pria sekitar 35 gram. Jadi kalau kita makan biasanya sayurnya berapa banyak nih, Pani? Biasa Kalau satu kalau piring itu kita sayurnya ada berapa bagian piring ya, Miss? kita biasa dibagi berenam dok. Ya, jadi biasanya kalau makan itu ya, yang baik kalau kalau kita memilih karbonnya nasi ya, nasi putih ya, kita pakai ukuran seperempat, proteinnya seperempat, nah seratnya itu separuhnya, kurang lebih ya. Ini ada macam-macam Hmm. versi ya, versi. Tapi ini kurang lebih zaman sekarang ini, apalagi zaman pandemi ya, kita yang penting utama itu serat, antioksidan dan berfungsi detox ya. Jadi perbanyak sayur dan buah-buahan dan juga ditambah dengan suplemen serat. Nah ini yang Hmm. terbaik, ya. Oke. Ini kalau boleh saya iklan sekalian ya dok ya. Apa namanya? Kalau misalnya nih, kan kita butuh suplemen serat. Berarti salah satu contohnya itu adalah FA2 Nutri Detox ya dok ya. Karena Ini produk ini mengandung 2 serat prebiotik dan banyak serat makanan lainnya. Yang tentu aja bagus banget buat kesehatan usus, menjaga imunitas berarti ya dok melalui usus. Betul dok? Dan iya, juga membantu kita untuk bonusnya nih, menurunkan berat badan. Itu kan bonus ya dok. Bagusnya adalah ini adalah untuk kesehatan usus kita. iya betul. Itu kebetulan ya, ini ketemu produk bagus yang Nutri Detox ini ya. Karena mengandung serat, selain serat biasa juga serat prebiotik ya, yang baik Hmm. untuk makanan probiotik di dalam usus kita dan bisa untuk mengobati leaky gut ininya. Hmm. Membantu untuk mengurangi leaky gut dan juga ini ya dok, apa namanya, menyehatkan kita. Tapi dok, Iya, jadi kita pasti, maaf dok, kenapa? kalau kita konsumsi serat itu sudah pasti kita membuat kita sehat ya, mencegah Hmm. penyakit-penyakit karena serat itu kan antioksidannya tinggi dan juga selain itu karena dia kalau kita makan serat dia efeknya kita jadi kenyang dan pengosongan lambungnya tuh jadi lebih lama ya. Jadi kita kenyang, jadi nafsu makan kita nggak berlebihan sehingga kita selain sehat kita bisa jadi tetap langsing ya, nggak kegemukan ya. Mau kan nih semuanya sehat dan awet muda dan juga langsing. Iya. Uh, ini maaf dok, ada pertanyaan dari Dokter Suratman, Oh, cuman komen dari oh iya. dari Bapak Suratman. Nutridetox dijual online. Nutridetox bisa kalian temukan di klinik Tiara Estetika. Ya, betul kan dok? Halo, ada opa ya. Ada opa. Opa saya tuh. Opa kita semua. Selamat Ya, malam, Opa. Terima kasih udah join ya. Nah, Opa ini kalau ada. CEO-nya saya loh, Miss Fani. Kenalin ya. Oh, halo CEO-nya. Pak. Aku panggilnya Om aja boleh, Om Oh Suratman. iya.
Sebenarnya masih muda, cuman ini panggilan topnya Opa. Panggilan sayang, Iya. Opa. Iya. Ya, ini Opa kalau ada yang bertanya juga nih produknya bisa dapat di mana? Produknya bisa dapat di Klinik Tiara Estetika ya. Jangan lupa. Iya, iya. Eh, Dok, kalau kita ngomongin suplemen nih, Dok. Apakah suplemen itu bisa dikonsumsi sama dari batas umur berapa nih, Dok? Biasa suplemen itu mulai kita konsumsi. Kalau suplemen sih sebenarnya kan bukan obat ya, jadi dia Hmm. vitamin yang memang dibutuhkan untuk metabolisme tubuh kita. Memang dari bayi itu memerlukan vitamin-vitamin, suplemen-suplemen. Jadi dari Mm-mm. bayi memang kita memerlukan suplemen, tapi disesuaikan dengan usianya. Suplemennya itu jenisnya dan juga dosisnya, gitu. Jadi sebenarnya di dalam tubuh kita dalam bekerja metabolisme atau proliferasi sel atau regenerasi sel itu semua membutuhkan vitamin-vitamin ataupun dalam berfungsi detox, kita kan punya organ detox dalam tubuh ya. Nah, itu memerlukan suplemen-suplemen, vitamin-vitamin. Hmm. Jadi sebenarnya suplemen itu nggak cuman FA2 Nutridetox doang ya, Dok. Suplemen Ya, itu dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dan iya, suplemen yang untuk tentu saja yang suplemen untuk orang dewasa dan anak kecil itu berbeda. Jadi kayak harus beda. dikonsultasikan kepada dokter masing-masing, betul, Dok? Iya, betul. Ah, nah, terus Dok, saya mau bertanya, kalau konsumsi suplemen itu kita boleh nggak ya, Dok, dalam jangka waktu yang panjang? Kembali kita lihat jenis suplemennya ya. Kebanyakan sih memang kita konsumsi suplemen jangka panjang. Seperti salah satu contoh yang suplemen serat ini ya, kita memerlukan serat kan terus-menerus ininya untuk menjaga kesehatan kita ya. Nah, apabila kita menderita leaky gut, kita memperbaiki usus kita untuk kembali mengatasi leaky gut-nya itu ya, lapisan ususnya tight junction-nya itu kurang lebih 3 sampai 6 bulan untuk Hmm. mengembalikan fungsinya dengan baik. Jangan sampai ada kebocoran. Diperbaiki kebocorannya. Nah, itu sekitar 3 sampai 6 bulan. Tetapi untuk kebutuhan serat itu dalam sehari-harinya kita memerlukan jangka panjang dan suplemen ini aman untuk jangka panjang. Makin dikonsumsi lama itu makin baik malah Miss ininya. Hmm. Oh, jadi sebenarnya kita kalau melihat salah satu contohnya FA2 Nutridetox ya, Dok ya. Iya, Itu iya. kalau kita konsumsi dalam jangka waktu yang lama itu sebenarnya dianjurkan, betul ya, Dok? Karena Iya, kita memang harus untuk memperbaiki memperbaiki epitel organ kita lapisan itu. tubuh Oh ya, harus jangka epitel panjang. lapisan usus, tight junction-nya itu tidak dalam jangka waktu yang sebentar, karena ini bukan obat magic ya, Dok ya. Iya, Bukan ketok betul. magic Semua sekali minum semua langsung yang sembuh gitu. terbarukan itu iya perlu waktu ya, perlu waktu. Jadi makin rutin digunakan itu akan makin baik hasilnya. Nah, Hmm, zaman sekarang ini kan banyak sekali yang senang manis-manis dan gluten ya, Miss ya. Nah, itu ya. saya rasa banyak sekali kasus leaky gut ini banyak sekali. Cuman mungkin orang banyak yang nggak menyadari bahwa kita menderita leaky gut ya. Mm-mm. Bener sih dok. Kalau misalnya dokter nih, apa namanya, boleh sharing ke kita nih, kira-kira tips and trick apa sih yang harus kita lakukan dok untuk menjaga kesehatan kita nih? Oh iya, ini saya kalau bicara tentang usus senang sekali ya karena Hmm. saya tahu bahwa sistem imun kita ini kan ada di usus 70% ya. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan kesehatan usus kita. Apabila kita mengkonsumsi apapun, protein apapun ya, misalkan kita suka makan protein ya, lauk-lauk itu ayam, ikan ataupun beef atau daging lainnya ya. Tetapi kita harus jangan melupakan seratnya yang paling penting. Jadi makan protein apapun, seratnya itu harus lebih banyak ya, Hmm. harus lebih banyak daripada proteinnya. Itu adalah pola makan yang sehat. Ininya pola makan yang sehat. Kebetulan nih saya lagi senang masak-masak deh, masak terus foto-foto, masakannya share di Instagram. Nih suka lihat nggak? Iya, sekali lihat dok, kayak banyak banget sampai
oh jangan lupa minum jus ini. Kayak banyak informasi loh kalau misalnya kita ikutin Instagramnya Dokter Haryani ini. Iya, Banyak jadi informasi selain untuk hidup sehat gitu dok. iya, Motivasi. iya, Dok, saya boleh bertanya lagi dok. Kira-kira nih, apakah kalau kita ngomongin soal berat badan dok, agak sedikit lompat ya dok. Ngomongin soal berat badan, orang kadang-kadang kan berpikir iya. metabolisme. Apakah serat ini tuh mempengaruhi metabolisme tubuh kita atau enggak dok? Karena kan Sudah biasa kalau pasti orang ya. diet, oh iya iya. Iya, sudah pasti ya. Jadi pertama ya, kita bicara tentang serat. Serat itu kan yang termasuk serat itu kan sayur, buah-buahan, biji-bijian dan kacang-kacangan ya. Nah, apabila kita mengkonsumsi serat, baik serat itu serat biasa ataupun serat prebiotik ya. Apalagi prebiotik itu sangat penting sekali untuk makanan probiotik sehingga sistem imun tubuh kita baik karena probiotiknya akan hidup dengan baik dan sehat dan juga meningkat di dalam usus kita. Nah, lalu prebiotik ini dan serat ini mempunyai fungsi dia membuat kita kenyang dan juga tahan lama di dalam usus kita. Jadi dia tidak mudah lapar sehingga bisa membantu dalam program penurunan berat badan dan juga membantu meningkatkan metabolisme Sispani. Jadi kalau kita Oh, makan serat, kita lihat bahwa serat ini low kalori ya. Kalau kita mau menurunkan berat badan, kita harus mengurangi kalori yang masuk ya. Jadi kita perbanyak makan serat. Nah, karena serat ini low kalori dan juga meningkatkan metabolisme pembakaran lemak di tubuh kita. Jadi manfaatnya sangat bagus sekali nih yang namanya serat ini. oh, ternyata tuh serat itu nggak cuman untuk membantu uh, meningkatkan kesehatan usus ya dok. Ternyata dia juga bisa untuk meningkatkan metabolisme tubuh ya dok. Ini Ya, informasi jadi yang menarik ya ya. karena dan juga sebagian berfungsi sebagai antioksidan dan juga sebagai detox ya. Antioksidan itu kita tahu dia buat untuk menangkal radikal bebas sehingga tubuh kita sehat, mencegah penyakit-penyakit, mencegah kanker dan juga mencegah kencing manis ya. Kalau kita kencing manis juga baik sekali kalau kita mengkonsumsi serat karena dia bisa mengatur gula darah kita. Nah, sehingga Oh, dan juga nih kita jadi awet muda. Awet muda oh, kulitnya jadi mulus. Pasti suka ya. oh. Mau dok langsung saya rasanya wah kayaknya harus minum nih. Iya, Karena buat kulit komplit ya. ya mikirnya anak muda. Tapi ini nggak cuman untuk mengitukan usus doang ya dok, tapi ternyata bisa juga untuk berpengaruh pada kulit kalau kita makan serat yang banyak gitu ya dok ya. Serat kita kebutuhannya cukup, kita bisa kulitnya jadi makin bening ya dok kalau orang ngomong ya. Baik. Terus Jadi juga bisa, banyak sekali manfaatnya ya. Jadi untuk kesehatan, buat melangsingkan tubuh kita, dan juga untuk kesehatan kulit, mencegah penyakit, mencegah kanker ya. Jadi banyak sekali memang manfaatnya ya. Oh ya, Miss, ada memang pertanyaan ya? Ini ya. iya, ini dari Reta dok. Oh, Ini ya. pertanyaan menarik juga ya. Dok, kalau berat badan susah bertambah, kenapa ya? Padahal makannya udah banyak. Wah, ini Oh, menarik oke. nih, Dok. Ini Nah, ini terbalik gimana, ya, Dok? bukan mau kurus ya. Mbak Reta Heeh, malah mau gemuk ya. Jadi heeh. begini, bukannya kita perlu gemuk ya, tetapi ototnya yang harus dikuatkan, bukannya lemaknya yang Hmm, ditambah ya. Jadi hmm, hmm. kriteria kurus gemuk itu kita lihat dari ototnya, massa ototnya yang kuat. Bukannya kita harus menggemukkan dengan banyak lemak ya. Mbak Reta Hmm. mungkin perlu dilihat juga tinggi badan, usianya. Nah, sekarang berat badannya berapa ya? Jadi nanti saya lihat maksudnya kurus itu seperti apa ya? Ada orang yang memang secara genetik pembakarannya meningkat, jadi apa sudah kurus dari sana walaupun makannya banyak ya. Hmm. Malah orang maunya seperti ini nih, makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk ya, Mbak Rit? Iya, betul ini. Malah Mbak Reta ini dia malah maunya naik nih, Dok. Ini menarik Iya. memang orangnya. Oke, nanti kalau mau lebih jelas lagi boleh japri saya ya, Miss Mbak Reta ya. Mungkin secara lebih mendetail ininya Hmm. masalahnya, karena ini kasus kan, bisa lebih Hmm. detail japri ke saya boleh. Iya. Hmm. Dia komen lagi nih, Dok. Udah makan nasi banyak, makan 3 kali sehari, dan ngemil. Waduh,
Yang dibanyakin bukan nasinya nih, Mbak Reta. Jadi kalau mau buat masker ya, otot ya, eh, sebenarnya kita perlu analisa lemak dulu ya, Mbak. Jadi ada timbangan khusus, dilihat komposisi lemaknya itu berapa persen. Jadi kita bisa lihat apakah kekurangan, apa ideal nih berat lemaknya. Kalau wanita kan sekitar 20 sampai 30% body fatnya, tetapi kita ambil patokan 25% ya. Kalau pria kan 20%. Nah, kalau Mbak Reta ditimbang ini sudah mencakupi angka nggak under maksudnya ya, antara 20 sampai 30 it's okay. Nggak usah mesti di atas 30 lagi, nggak mesti kegemukan, nggak mesti ngegemukin lagi ininya. Nah, Hmm. yang dimakan itu bukan banyak nasinya, tapi protein dan serat dan sayuran. Protein dari lauk-lauk dan juga bisa dari kacang-kacangan ya, itu untuk pembentukan otot dan juga jangan lupa seratnya, sayuran tetap perlu ya. Hmm. Nah, Jadi kemudian tetap olahraga. oke. 163, 48 kilo ya. Oke. Jadi bukannya perlu gemuk ya Mbak Rita, tapi kuatkan ototnya dengan weight training ya, angkat beban atau yoga. Nah ini kesenangan saya nih semua olahraganya nih. Oh, dokter bukannya suka yang itu dok, kayak Zumba gitu dok? Iya saya suka Zumba, cardio dance, sama line dance paling suka, sama latihan beban sama yoga. Saya hobi Pantesan dokter olahraga. masih terlihat muda nih, masih selalu terlihat cantik nih karena menjaga. Jangan lupa olahraga ya para peserta Iya, sekalian. terima kasih. Jadi mungkin Terima kasih. untuk Mbak Reta, untuk kalau misalnya ingin berkonsultasi lebih lanjut, mungkin bisa menghubungi Dokter Haryani nanti ya, melalui Tiara Estetika tentunya. Ada Oke, pertanyaan lagi nih dok dari SCD Probiotik iya. Garden. Dok, apakah bila seorang menderita leaky gut juga merupakan salah satu penyebab seseorang sulit turun berat badannya? Ini Dedek, ini Dokter Grace nih. Terima kasih udah join. Iya betul sekali. Ini sudah pasti ya. Karena ini ada hubungan ini antara leaky gut dengan sulit turun berat badannya. Kita tahu bahwa leaky gut ini terjadi kerusakan di apa tight junctionnya ya. Permeabilitasnya meningkat sehingga ada terjadi kebocoran usus. Dan ini akan merusak bakteri-bakteri sehat di dalamnya juga ya. Nah, dengan perbaikan leaky gut-nya, maka uh, kita kan memerlukan probiotik ya, prebiotik serat dan makanan probiotik ini sehingga memperbaiki epitel usus sehingga leaky gut kebocorannya diperbaiki. Nah, kita tahu bahwa serat-serat ini juga memperbaiki selain kebocorannya dan juga dia berperan untuk metabolisme. Jadi dengan metabolisme yang baik, tidak rusak, maka kita bisa mengendalikan berat badan kita ininya. Walaupun memang banyak faktor lagi ya selain masalah uh, metabolisme ini banyak faktor juga, faktor genetik dan lain-lainnya berpengaruh dalam penurunan berat badan ini ya, selain hormonal tentunya. Tetapi yang utamanya juga memang serat ini berperan penting dalam mengatur metabolisme berat badan kita dan juga mengatur mengapa kita mudah lapar. Segala sesuatunya itu berhubungan dengan bakteri sehat di dalam usus kita. Hmm. Jadi sebenarnya kalau boleh saya bantu rangkum ya dok ya, yang paling baik leaky gut ini berhubungan dengan kita tidak bisa lebih susah menurunkan berat badan. Jadi kalau kita mengalami leaky gut, mungkin kadang-kadang kita walaupun sudah diet, berat badan tetap stuck di situ aja. Tapi kita mungkin bisa membantu untuk mengatasi hal itu dengan mengkonsumsi serat prebiotik yang lebih banyak gitu ya dok ya, untuk Iya, membantu meningkatkan bakteri-bakteri baik dalam usus kita. iya Betul betul. dok? Iya betul. Jadi serat itu berhubungan dengan uh, probiotik bakteri sehat di dalam tubuh kita. Ya, kalau bakteri sehatnya baik, maka metabolisme dan juga regenerasi sel, penyerapan absorpsi nutrisi-nutrisi vitamin mineral yang lainnya berlangsung dengan baik. Jadi siklusnya baik di semuanya sehingga fungsi-fungsi di dalam tubuhnya baik juga ininya. Hmm, Oke. Uh, Mungkin dok
sebelum kita ini nih dok, uh, tutup kita sebenarnya ini udah acaranya sudah berjalan hampir 40 menit dok. Nggak kerasa ya, Oh, ini nggak berasa. Tapi kalau nggak masih ada kerasa. pertanyaan, boleh lanjut juga, Miss. Kalau masih ada pertanyaan ya, Ini sebenarnya mumpung ada sih dok, sebentar. mumpung topiknya menarik ini Ada, ya. ini makanya sebelum kita tutup nih kita ada ambil beberapa pertanyaan lagi dan nanti mungkin di pengakhir acara kita boleh mendapatkan tips and trick dari Dokter Haryani ya dok ya. Uh, Oh, ini iya. ada pertanyaan dok dari Kak Triwulan dari Maningsih. Kalau Oh kalau iya. tidak tahan dok makan sayuran seperti bayam, kangkung, buncis, brokoli begitu bagaimana ya dok? Karena dia tidak tahan dengan sayuran dengan kadar purin yang tinggi. Sebenarnya ya, eh, purin dari sayuran tidak mengganggu terlalu dampaknya, tidak terlalu bahaya terhadap ginjal ya. Jadi kalau protein dari hewani itu yang pengaruhnya lebih besar daripada sayuran. Kita bisa menggantinya dengan suplemen-suplemen yang lain yang mengandung serat. Wah, kalau kita nggak tahan terhadap sayur-sayuran bayam, kangkung, atau lain-lainnya ya. Dan juga untuk problem urin bisa diatasi dengan konsumsi cairan yang banyak agar kita bisa mengeluarkan sisa-sisa ekskresi dari ginjal dengan baik. Jadi kalau kita banyak minum air putih, misalkan 3 liter sehari, maka kita akan tetap bisa menjaga jangan sampai kelebihan purin di dalam tubuh kita ininya. Jadi ada proses cleansing ya, pembuangan purinnya dengan baik ininya. Oh, jadi kita kira-kira dok kalau begitu kita harus minum air putih ya dok ya bukan yang Iya, air ya, gula or betul. apa gitu ya dok. Itu sehari dianjurkan berapa banyak dok? Kurang lebih 2,5 sampai 3 liter ya. Kurang lebih 2,5 sampai 3 liter air putih. Gula sudah bukannya Oh, teman kita, gula harus dibatasi sampai dihilangkan ya ininya. kira-kira nih dok kan kalau misalnya nih kita menjaga pola hidup kita dengan baik, tapi kan pasti kadang-kadang tuh ada rasa lah dok kepengen kayak aku pengen minum boba, aku pengen minum kopi kekinian misalnya gitu dok. Itu Oh kira-kira iya, batas maksimal nih dok. Itu dalam seminggu atau boleh. sebulan lah gitu dok. Itu Boleh. bolehnya seberapa banyak? Ya, oke. Eh, pada saat kita menderita keluhan leaky gut ya, itu kita sebenarnya harus memperbaiki dulu nih, memperbaiki problem kita leaky gut-nya. 3 bulan, 6 bulan ya kita pola makan yang sehat dan perbaikan dengan serat prebiotik ataupun suplemen-suplemen. Kemudian apabila kita sudah normal, kita 20% masih boleh makan yang tidak sehat, makan yang kurang sehat ya. Maksudnya Jangan yang tidak sehat 80% ya dok. 20% boleh Miss Pani kalau makan uh, yang manis boleh ya, tapi cuman kurang lebih 20% ya. 80%-nya sehat. Hmm. Jadi kalau kalau bisa gitu dok dalam sebulan Ya. paling 1 sampai 2 kali aja berarti ya dok ya. Iya. Tapi itu setelah kita melewati misalnya kita melewati masa di mana kita memang harus eat clean gitu ya sekitar 3 sampai 6 bulan kita makan sehat. Terus setelah Iya. itu mungkin cheat day-nya baru bisa dalam sebulan 2 kali aja maksimal gitu ya dok ya. Iya, dari keseluruhan makanan kita itu 80%-nya sehat, Miss. Yang 20% Mm-mm. boleh ini ya. Tapi nanti sebenarnya kita ada personalized nutrition, Miss. Jadi uh, pola makan kita seperti apa itu disesuaikan dengan pribadi kita, disesuaikan dengan genetik kita. Pola makan apa yang Hmm. sehat. Ada orang yang nggak bisa makan lemak terlalu tinggi, ada yang bisa makan lemak yang cukup tinggi ya. Jadi ada orang yang diet keto bisa, ada yang nggak bisa malah. Jadi belum tentu sama tiap orang. Ya, tapi kurang lebihnya Oh. makanan yang sehat itu ya kita 80% harus sehat ya, 20% boleh kita yang kita batas-batasin itu di 20%-nya boleh ininya.
Itu seperti Mak makanan manis ataupun tepung-tepung ya, Miss. Nah, nanti Mhm. kembali lagi kita harus tahu kondisi kita. Apakah kita ada intoleransi terhadap makanan ini, terhadap makanan gluten ini. Kita bisa periksa intoleransi ini terhadap makanan ini di laboratorium ya. Jadi Hmm. supaya kita tahu apakah kita ada intoleransi terhadap tepung atau gluten. Ini yang banyak sekali peminatnya tepung ini ya, gluten ini banyak Mhm. sekali orang suka mie, suka kue, roti dan lain-lain. Benar kan, Miss? Banyak sekali ya. Betul, Dok. Miss tadi suka Betul. mie nggak? Oh, wah, saya suka banget makan kayak gituan, Dok. Kayaknya mesti Iya, hati-hati. Tapi berarti gini ya, Dok, kalau misalnya kita mau mengetahui diet yang cocok untuk kita tuh apa dan atau mungkin iya, kita tidak ada ada ketidakcocokan mengkonsumsi apa, harus berkonsultasi dengan dokter. Betul ya, Dok iya. ya? Itu ada pemeriksaan nutrigenomik namanya. Jadi pemeriksaan laboratorium sesuai genetik kita, makanan apa yang cocok sesuai gen kita. Lebih canggih lagi ya sekarang ya. Jadi sudah ada panduannya, membuat kita mudah makanan apa yang cocok sesuai dengan gen kita gitu. Dan juga misalkan olahraga apa yang cocok dan lalu vitamin-vitamin apa yang beresiko kekurangan di dalam tubuh kita itu semua bisa dicek Hmm. ininya. Itu Jadi kita bisa, personalized, uh, iya. Jadi secara personalized kita punya pola makan yang beda-beda tiap orang ininya. Nanti ke arah kedepannya seperti itu, personalized oh, nutrition. kalau gitu, ini kalau misalnya para penonton ada yang tertarik, ini bisa datang ke Tiara Estetika nggak, Dok, untuk mengecek, untuk bantu mengetahui dan konsultasi dengan Ya, dokter. ya bisa ininya. Hmm, jadi berarti Banyak teman-teman yang juga sih tertarik nih, di apa kenapa, Dok? di berbagai dokter-dokter mungkin semuanya sudah ini juga ya, ada pemeriksaan ini semuanya nutrigenomik, maksudnya sudah menjalankan metode ini nutrigenomik, pola makan sesuai genetik kita ininya. Banyak sekali rekan-rekan sejawat juga yang sudah menjalani nutrigenomik ini tesnya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ada yang tertarik atau pengen tahu mengenai nutrigenomik ini, mungkin bisa kontak ke dokter masing-masing atau bisa datang ke Tiara Estetika untuk Ya, dibantu oleh dokter Haryani ya untuk mengetahui kira-kira pola diet dan kalian itu intoleransi makanannya apa sih gitu. Betul ya, Dok ya? iya betul. Dan mungkin dokter, kita sebenarnya walaupun ini sangat menarik banget nih ya topiknya, tapi kita ada keterbatasan waktu sih, Dok. Karena ini Ah, sudah hampir 45 menit lalu kita berbincang-bincang, mengupas mengenai manfaat serat untuk tubuh kita, kesehatan kita, betul ya, Dok? iya. Uh, Dokter, mungkin sebagai penutup kita boleh dikasih tips and trick sehat dari dokter untuk apalagi masa pandemi ini ya, Dok ya. Kan kita suka Iya, makan gitu. oke. Ini Jadi bagaimana, Dok? eh, saya tipsnya untuk menjaga imunitas kita tetap terjaga ya di zaman pandemi ini. Yang pertama, kita pola makan sehat. Pola makan sehat itu perbanyak makanan serat, sayur, dan buah-buahan ataupun suplemen serat ya. Kemudian membatasi makanan yang diproses ataupun yang mengandung gula dan juga yang mengandung tepung ya, karena akan merusak lapisan usus kita, membuat penyakit leaky gut ataupun gangguan terhadap probiotik kita, bakteri sehat kita ya. Kemudian konsumsi serat yang mengandung prebiotik juga. Jadi ada serat, ada prebiotik juga, dan juga probiotik sebagai makanan uh, makanan ini ya, makanan sehat. Lalu olahraga harus itu wajib olahraga. Jadi nggak boleh males berolahraga. Kalau saya malah anjurkan 5 kali seminggu. Tapi kalau enggak 3 kali boleh ya. Olahraga itu wajib. Jadi kalau yang belum olahraga harus memulai dari sekarang ya. Harus ini inti hidup sehat olahraga, banyak minum air putih, kemudian cukup tidur 7 sampai 9 jam, lalu manajemen stres dan enjoy hobi kita. Enjoy hobi itu artinya melakukan hobi kita, membuat kita happy dan bahagia, ya. Dan jangan lupa uh, manage stres juga dengan meditasi ataupun mendengarkan musik dan lain-lainnya. Dan juga berdoa, positive thinking dan lain-lain. Seperti itu, Miss, ininya.
Jangan lupa Oke, Dok. konsumsi suplemen-suplemen yang untuk sistem imun ya, untuk sistem imun. Nanti kalau mau diterangin lagi, boleh menjapri saya mengenai suplemen-suplemen untuk sistem imun. Oke, dokter terima kasih banget untuk waktunya. Bagi para penonton nih, bagi para peserta yang ini nih, apa namanya, masih penasaran, masih pengen tahu, jangan lupa untuk langsung kontak Tiara Estetika biar bisa langsung konsultasi sama dokter Haryani. Betul ya, Dok? Iya, nah, terima kasih Ah, semuanya yang sudah join. Terima kasih banyak. iya, dokter, ini jangan lupa nih teman-teman kalau misalnya pengen perawatan atau mungkin tertarik dengan produk FA2 bisa langsung kunjungi kliniknya ada di Ruko Taman Modern di Cakung, betul ya dokter ya? Iya, betul. Nah, dokter mungkin boleh diinformasikan dok nomor yang dapat dihubungi dok. Tadi ada Opa Suratman tadi ada bertanya nih soalnya. Info HP Tiara Medica dong gitu dok langsung nih dok Ya. diminta nih dok. 081 tulis sini ya. 0812 777 8162. Nah, jadi ingat ya teman-teman di 0812 777 8162 betul ya dok? Iya, betul. Saya tulis ya. Boleh. Kalau Ya. misalnya kalian masih penasaran juga bisa langsung follow IG-nya di Iya. Miss Mami, @tiaraestetika. sebenarnya masih banyak panjang lebar nih saya mau cerita, cuma waktunya udah nggak cukup ya. Nanti nggak apa-apa kalau ada yang masih kurang jelas ya, mohon maaf nanti bisa japri boleh juga kalau ada yang masih kurang jelas, seperti ada kasus tadi yang pengen gemuk atau yang eh, mengenai kurin ya, itu saya bisa jelaskan lebih detail lagi, boleh. Hmm. Jadi jangan lupa teman-teman kalau masih penasaran bisa langsung kontak Dr. Haryani atau Tiara Estetika di 0812 777 8162 ya. Atau langsung Iya, datang ke kliniknya di Ruko Taman Modern di Cakung. Betul ya, iya, Dok? iya. Ah, Terima bagi kasih. teman-teman yang tadi udah bertanya, terima kasih. Ada 3 orang yang kami catat dan akan kami hubungi untuk mendapatkan hadiah dari Tiara Estetika dan juga dari FA2. Betul ya, Dok? Iya, terima kasih. Selamat Jadi malam untuk hari semuanya. ini, selamat malam, Dokter. Mohon maaf, Dokter, kalau misalnya ada kesalahan kata atau kesalahan omongan ya, Dokter ya. Iya, sama-sama ya, Miss. Sama-sama semuanya. Terima kasih, Dokter. Terima Terima kasih, kasih. teman-teman yang udah Iya, hadir. Sampai jumpa di FA2 Fancast berikutnya. Dadah dokter. Terima kasih teman-teman. terima kasih.